Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, binikmatihi tatimu hadihi sholihah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia cuma satu kali. Satu kali ini tentu kesempatan yang sangat berharga, sangat langka, yang tidak bisa diulang kembali. Oleh karena itu, sebagaimana tujuan pokok Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kita di dunia, maka kita harus memahami kaidah ini dengan baik. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kita ke dunia adalah untuk beribadah. Ibadah dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Dengan niat hanya mempersembahkan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi SAW dengan membawa Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembimbing yang menjadikan manusia bukan jadi manusia biasa, tapi manusia terhormat. Manusia yang mampu kembali kepada alam asalnya, yaitu surga. Oleh karena itu, manusia punya kewajiban untuk memahami dengan baik ketika ia hidup di dunia, yaitu harus menjadikan Quran sebagai pedoman, menjadikan Quran sebagai petunjuknya, sehingga ia tidak salah langkah. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, maka kita wajib untuk memahami dengan baik Al-Quran. Sebab kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk mengkaji Al-Quran, kita akan kehilangan segalanya. Al-Quran adalah ketenangan buat kita. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan tenang. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mendesain bahwa hati seseorang bisa tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat dalam arti kita menjadikan Al-Quran sebagai zikir kita, menjadikan Quran sebagai tilawah kita, tadarus kita, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan arahan Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjamin siapapun yang ada pada dirinya Al-Quran, kemudian dia mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan diberikan jalan yang lurus. Sebagaimana sebuah doa yang sering kita ucapkan dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yang dengan jalan itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berhasil, telah menunjukkan orang yang lulus mendapatkan jalan itu, dan mereka adalah diberi nikmat. Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan siapa orang yang diberi nikmat itu, yaitu satu, para nabi, para sahabat, kemudian orang-orang mujahid dan orang-orang soleh. Artinya yang pertama nabi, kemudian sahabat yang mengikuti nabi, yang ketiga para mujahid yang mengikuti sahabat dan nabi, dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak langkah para sahabat dan nabi. Maka dapat jaminan diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu para nabi atau nabi, ya, sahabat, para mujahid dan orang-orang soleh, mereka menjadi orang mulia itu karena Quran. Kalaulah bukan karena Quran, tentu mereka adalah manusia biasa seperti kita. Tapi karena ada Al-Quran di dalam hatinya, mereka bukan hanya menjadi orang yang istimewa, tapi mulia dunia dan akhirat, terhormat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita seorang muslim untuk memahami, mengkaji, membaca, menelaah, dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mengaku seorang muslim tapi tidak pernah menyempatkan waktu untuk membaca Quran, tidak pernah menyempatkan waktu untuk mengkaji Quran, tidak pernah menyempatkan waktu untuk mendalami Al-Quran, bertanya kepada orang yang paham tentang Quran supaya kita tidak salah jalan. Ini jangan sampai terjadi, sebab ancamannya cukup jelas dalam Al-Quran. Kalau kita buka dalam Al-Quran, misalkan Quran surat Toha
ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari zikri, menurut Imam Al-Qurtubi, ya, zikir di sini adalah dini wa tilawati wal amali bihi, artinya berpaling dari agama Allah, berpaling dari membaca, mengkaji lawah Allah atau Al-Quran, kemudian berpaling untuk tidak mengamalkan, mengaplikasikan Quran dalam sehari-hari, maka ma'isyatan danka, hidupnya akan susah, hidupnya akan sumpek. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya dia tidak akan merasakan ketenangan, dia tidak akan merasakan kebahagiaan, walaupun punya rumah besar, punya mobil banyak, punya jabatan, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan itu, tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bukankah Fir'aun orang yang paling jabatannya tinggi, yang paling mulia, tapi ternyata ketika tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada keterangan dalam hatinya berupa Al-Quran atau berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Qarun dengan hartanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun ya, yang dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya, maka itu adalah sumber kebinasaan, sumber kehancuran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mau mengkaji, belajar Al-Qur'an. Jangan sampai kemudian kita menyesal. Sebagaimana lanjutan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika ia nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Maka Allah kemudian menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitah fakadzalikal yauma tunsa. Demikian dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kenapa kalian melupakannya? Maka ketika kamu dulu melupakan karena kesibukan kamu, maka hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita menyesal di dunia ataupun di akhirat. Di dunia tidak merasakan kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, dan nanti di akhirat kita akan menyesal, baik ketika di alam kubur. Kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak menyempatkan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menelaah Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka kuburannya akan dipersempit sesempit-sempitnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang paling pokok, ini yang tidak boleh terjadi, yaitu jangan sampai dibangkitkan kita nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat, sehingga kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat, padahal aku dulu di dunia bisa melihat? Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitulah dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan dari kami, apakah melalui Qur'annya langsung yang dipegang oleh kita atau melalui orang yang paham terhadap Qur'an, namun kita abaikan karena kesibukan kita, karena ketidaksempatan kita, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fakadzalikal yauma tunsa, ketika dulu kamu melupakan Al-Qur'an karena kesibukan kamu, maka hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu dulu melupakanku. Naudzubillahi min dzalik. Ini tentu musibah yang besar buat kita. Walaupun kita di dunia hari ini punya kekayaan, punya mobil, punya sepeda yang mahal, punya motor yang gagah, punya peternakan, punya perkebunan, punya sesuatu yang kita inginkan, namun kalau tidak ada Qur'annya dalam hati kita, maka itu adalah musibah besar, bencana besar yang akan mengancam pada kehidupan kita atau di akhirat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, apalagi di bulan Ramadan sedang saum, maka ini kesempatan berharga. Jangan kemudian sia-siakan. Ambil Quran, kemudian baca, ambil Quran, kemudian kaji, ambil Quran, kemudian pahami dengan baik, atau setidaknya kita mau bertanya kepada yang paham. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, orang yang paham Al-Quran dan Sunnah, supaya kita kemudian tidak salah, supaya kita tidak sesat di dunia dan di akhirat. Ketika kita tidak memahaminya, jangan dibiarkan itu terjadi, tapi bertanyalah kepada orang yang paham, supaya kita tidak mengalami penyesalan, kegagalan menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari ancaman
neraka karena kita telah melalaikan Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.